suasana COVID seperti ini, kita harus mengingat 3M, yaitu apa? Pertama, kita harus mencuci tangan. Rajin kita mencuci tangan. Yang kedua, kita harus menjaga jarak dengan teman kita minimal 1 meter. Dan yang ketiga apa M-nya? Apa? Ya, kita memakai masker. Aduh, mana tadi masker yang? Oh, di sana. Ya, kita harus pakai masker. Nah, mudah-mudahan dengan 3M kita terhindar dari virus corona COVID-19 yang masih merajalela di seluruh dunia. Anak-anak, kita akan memulai kebaktian kita. Apakah semuanya sudah siapkan Alkitabnya? Sudah? Iya. Yang kedua, apakah sudah siapkan Kidung Jumatnya? Sudah. Yang ketiga, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk kita mulai beribadah datang ke hadapan Tuhan. Adik-adik, sebelum kita mulai ibadah, mari kita terlebih dahulu berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Mari kita bersatu dalam doa. Puji syukur kepadamu Bapa yang berada di dalam surga. Terima kasih Tuhan atas kesehatan dan sukacita yang Tuhan berikan kepada kami pada hari ini, yang mana juga kami Tuhan akan mau ibadah sekolah minggu. Berkati Tuhan ibadah sekolah minggu ini dari awal sampai akhir. Berkati anak-anak sekolah minggu HKBP Jalan Sindingkar B yang ada di rumah untuk mengikuti ibadah ini. Terima kasih ya Tuhan, berkati juga buat daripada hamba-Mu Urapi untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Yesus, ampuni segala dosa-dosa kami, agar kami layak hadapan Tuhan dan menerima berkat-Mu. Dalam Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan syukur. Amin. Kita bernyanyi lagu penyembahan pujian untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kita bernyanyi dengan girang ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa
Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, Engkau masih memelihara kehidupan kami, memberkati kami dan memberikan kami kesehatan hingga hari ini. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu melalui ibadah kami saat ini. Biarlah Tuhan yang memberkati hati dan pikiran kami, mengajari kami, supaya kami dapat melakukan firman-Mu dalam hidup kami sehari-hari. Dan biarlah Tuhan yang memberikan kami sukacita, damai sejahtera ketika kami mendengarkan firman-Mu. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan pada kita saat ini di Minggu Advent yang ketiga, tertulis di Matius 25 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. Matius 25 ayat 1 sampai 13, demikianlah firman Tuhan. Gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyak-Mu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu, dan mereka telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Demikianlah firman Tuhan. Di dalam perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, ada 2 sifat yang ditunjukkan di sana, adik-adik sekolah minggu. Tahu tadi kan? Yang pertama di situ adalah ada 5 gadis yang bodoh dan 5 gadis yang bijaksana. Bagaimana 5 gadis yang bodoh tadi yang ditunjukkan di dalam kitab Matius ini mengatakan yang bodoh itu mereka membawa pelitanya, tetapi mereka tidak mempersiapkan minyak. Kalau nanti pelitanya itu sudah hampir padam karena kehabisan minyak, mereka tidak membawa persiapannya, persediaannya. Itu adalah satu kebodohan, artinya mereka hanya datang saja tetapi tidak memiliki persiapan. Nah, yang kedua tadi sifat 5 perempuan yang bijaksana. Mereka datang di dalam undangan perjamuan itu dan mereka membawa pelitanya serta mereka tidak lupa membawa persediaan minyak karena mereka mempersiapkannya dengan sungguh-sungguh. Siapa tahu nanti ketika kedatangannya, ketika kita nanti menunggu masih lama, lalu kita tidak kehabisan minyak, maka mereka pun membawa persediaan. Itu menunjukkan bahwa mereka siap sedia, bukan hanya asal datang, tetapi mereka mempersiapkan seluruhnya supaya mereka tidak sia-sia datang untuk menunggu kedatangan sang mempelai tadi. Yang mau dikatakan adik-adik sekolah minggu yang dikasihi oleh Tuhan saat ini, melalui perumpamaan tentang gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh ini, kita bisa melihat bagaimana kita menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Sebab Yesus itu sudah datang. Kedatangannya yang pertama adalah memberikan keselamatan bagi kita. Lalu saat ini kita sedang menanti, karena ini adalah masa-masa Minggu Advent, penantian akan kedatangan Mesias
yaitu Yesus Kristus, di dalam masa-masa penantian ini, bagaimana sikap kita menantikan Dia? Bagaimana kita mempersiapkan diri kita di masa-masa penantian ini? Sudahkah kita siap menanti kedatangan Tuhan itu? Karena kita tidak tahu kapan. Kedatangannya tidak terduga. Dan dikatakan di dalam perumpamaan ini tadi, betapa bodohnya orang-orang yang 5 tadi, wanita yang bodoh tadi. Mereka datang tetapi tidak memiliki persiapan apapun. Mereka kelihatannya siap tetapi tidak ada persediaan apapun dipersiapkan mereka. Sama halnya ketika orang percaya itu, dia hanya menanti tetapi tidak mempersiapkan dirinya dengan melakukan apa yang baik, dengan melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan, dengan penyembahan, dengan kesetiaan, dengan kasih. Dia hanya menanti tetapi tidak ada persiapan, persediaan di dalam penantian. Karena dengan jelas tadi dikatakan di ayat 13, adik-adik masih ingatkan tadi ayat 13, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Kita tidak tahu kapan saatnya Dia datang untuk kedua kalinya. Tetapi bagaimana kita mempersiapkan diri, bagaimana kita mempersiapkan supaya kita ikut di dalam perjamuan itu, supaya kita tidak ditinggalkan, supaya pintu tidak ditutup bagi kita. Nah, disinilah kita diingatkan oleh firman Tuhan bahwa ketika kita mengatakan saya ini adalah pengikut Kristus, harus ada persiapannya, harus ada yang kita sediakan. Apa itu? Iman, kepercayaan. Apa itu? Perbuatan kita senantiasa sesuai dengan kehendak Tuhan. Apalagi persiapan kita, mempersiapkan diri kita dengan hal-hal yang baik, mempersiapkan iman kita dengan iman yang teguh. Karena ketika tiba saatnya, banyak nanti cobaan-cobaan yang bisa menjauhkan kita dari Tuhan. Tetapi bagaimana kita mempersiapkan pelita kita, diri kita dengan persediaan minyak yang banyak, sehingga di dalam masa penantian itu pelita kita itu tidak mati. Bagaimana kita menanti kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kita tidak tahu kapan, yang kita tidak tahu pada hari apa, kita tidak tahu pada jam berapa, apakah itu nanti pagi, siang atau sore atau malam kedatangannya itu, kita tidak tahu. Tetapi ketika kita sudah memiliki persediaan yang banyak, iman, kepercayaan, serta perbuatan-perbuatan yang baik, serta melakukan kehendak Tuhan, melakukan firman-Nya, itulah persediaan yang banyak kita buat stoknya. Lalu di masa-masa penantian ini kita memiliki bekal, kita tidak kehabisan. Karena apa? Karena kita sudah mempersiapkan semuanya dengan banyak stok, dengan banyak persediaan, sehingga ketika masih lama, ketika sudah siang tetapi tidak muncul juga, tidak datang juga, lalu ketika banyak tantangan, kita tidak kehabisan minyak atau bekal. Karena apa? Kita masih memiliki banyak bekal untuk mempersiapkan di dalam masa-masa penantian itu. Nah, saat ini kalau kita melihat tadi kelima perempuan atau gadis-gadis yang bodoh tadi, mereka menyesal ketika mereka pergi untuk mengambil minyak supaya mereka tidak kekurangan atau supaya pelitanya tidak mati. Nah, ketika mereka membeli, disitulah mempelai itu datang tanpa mereka duga. Dan apa yang mereka katakan? Tuhan, Tuhan, kami ikutlah kami. Tetapi Tuhan mengatakan, mempelai itu mengatakan, tidak, saya tidak mengenal kamu. Kasihan ya adik-adik sekolah minggu, sudah lama kita mengatakan saya ini pengikut Tuhan, saya ini orang Kristen, saya ini adalah orang percaya kepada Tuhan. Tetapi ketika tiba saatnya nanti, karena persediaan kita, stok iman kita sedikit saja, lalu hanya kepercayaan kita itu hanya di mulut saja tetapi tidak di dalam perbuatan, kita mengatakan aku percaya kepada Tuhan tapi hanya di mulut tetapi tidak dalam perbuatan, dalam kehidupan sehari-hari, maka Tuhan pun akan mengatakan
saya tidak mengenal kamu. Lalu orang yang tidak dikenal Tuhan itu kemana dia akan pergi? Apa upah yang akan dia terima? Nah, kita sudah tahu. Kalau yang 5 tadi gadis yang bodoh itu, mereka ditinggalkan, mereka tidak dikenal Tuhan, itulah artinya orang-orang berdosa, orang-orang yang tidak mau menerima Tuhan, orang-orang yang tidak mau memberikan iman kepercayaannya kepada Tuhan dengan seutuhnya. Maka apa upah yang akan diterima? Neraka, kematian yang kekal. Tetapi 5 gadis yang bijaksana tadi, karena mereka selalu mempersiapkan diri, mereka berjaga-jaga, tidak tertidur. Nah, mereka pun ikut serta di dalam jamuan itu. Mereka ikut serta dibawa oleh rombongan mempelai tadi, yaitu Kristus. Nah, apa upah yang akan mereka terima? Mereka pun akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Sungguh sukacita yang besar bagi orang-orang yang sudah ikut di dalamnya. Nah, apa yang kita pilih? Sifat seperti apa yang kita pilih adik-adik sekolah minggu? Nah, 5 gadis yang mana yang kita pilih adik-adik sekolah minggu dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen? Tentunya kita harus memilih seperti 5 gadis yang bijaksana. Nah, kalau kita mau memilih ke-5 gadis yang bijaksana itu dalam hidup kita, mari kita persiapkan semuanya. Mari kita menyediakan stok yang banyak. Iman kita, percaya kita kepada Tuhan dengan kesetiaan, dengan kasih, dengan sukacita, dengan perbuatan baik. Itulah stok yang harus kita persiapkan, supaya dalam masa penantian kita saat ini, kita tidak kehabisan dan pelita kita pun tidak akan mati. Kalau kita memilih 5 gadis yang bijaksana tadi, mari tetap berjaga-jaga. Mari tetap siap sedia. Kapanpun waktunya dia datang, kita siap. Dan kita ikut di dalam rombongan mempelai itu. Kita masuk di dalam kerajaan sorga itu. Oleh karena itu adik-adik sekolah minggu, saat ini kita sudah memasuki Advent yang ketiga. Di dalam masa-masa Advent yang ketiga ini, mari kita mempersiapkan diri senantiasa menyambut kedatangannya yang kedua kali dengan iman percaya kepada Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk segala kasih dan penyertaan-Mu yang kami terima hingga saat ini, memberkati hidup kami, memberkati keluarga kami, dan memberkati setiap orang-orang yang kami kasihi. Saat ini juga Tuhan masih mengizinkan kami untuk mendengarkan firman-Mu melalui online. Ya Tuhan, berkatilah hati dan pikiran kami, supaya kami dapat melakukannya dalam hidup kami. Supaya kami sama seperti gadis-gadis yang bijaksana, yang senantiasa mempersiapkan diri kami, sehingga pelita kami tidak padam, tidak mati, karena kami memiliki banyak persediaan, yaitu iman percaya kami kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang senantiasa mengajari kami untuk tetap berjaga-jaga, untuk siap sedia. Kapanpun waktunya Tuhan datang, kami siap dan kami turut dalam kerajaan-Mu. Ya Tuhan, berkati kami semuanya, berkati adik-adik sekolah minggu kami yang saat ini beribadah di rumah. Berikan kesehatan, sukacita, damai sejahtera. Jauhkan kami Tuhan dari segala sakit, penyakit, dan mara bahaya. Biarlah seluruhnya kami jemaat-Mu boleh senantiasa dalam keadaan sehat untuk dapat menerima firman-Mu menjadi kehidupan kami. Dan kami tetap setia untuk mendengarkan Engkau dan melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami, sempurnakan di dalam Kristus Yesus. Kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi kembali menyambut firman Tuhan. Carilah dulu kerajaan Allah. Semuanya penuh dengan gembira bernyanyinya. Adik-adik abang. Carilah dulu kerajaan Allah beserta kebenarannya.
ibadah kita, marilah kita bersama-sama berdoa di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita hari ini dan selama-lamanya. Amin.